Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tahun ini Online Scholarship Competition atau OSC dari Surya Edukasi Bangsa Foundation dan Medcom.id kembali digelar. Dan untuk meyakinkan Anda ikut ambil bagian dari kompetisi beasiswa nasional ini, Selamat Pagi Indonesia akan menghadirkan sosok inspiratif yang memiliki kader cemerlang berkat kegigihan dan pendidikan yang mereka tempuh dalam segmen OSC Talks. Kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus, bantuan biaya hidup, program magang, hingga penyaluran ke dunia kerja. Hanya di Online Scholarship Competition, segera hadir di Agustus 2022. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh. Oke, nah pemirsa, dari Kalimalang ke California, Hamdan Hamadan akhirnya kembali ke Jakarta membangun ekosistem digital di kalangan santri Indonesia agar berdaya lewat aplikasi Kesan atau Kedaulatan Santri. Aplikasi yang resmi dirilis pada tahun 2019 ini kini digunakan lebih di 40 negara. Lantas bagaimana aplikasi Kesan dapat mengaktifasi minat santri dan pelajar muslim belajar ilmu agama, dan adakah cerita sukses penggunanya? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Hamdan Hamadan selaku CEO aplikasi Kesan yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat pagi Bapak Hamdan. Selamat pagi Mbak Gema. Nah, Pak Hamdan, apa sih yang pertama dilihat oleh Anda ketika mengembangkan aplikasi Kesan dan siapa saja pengguna aplikasi ini? Jadi pertama kali saya melihat bahwa ada peluang yang luar biasa dahsyat di Indonesia. Kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 230 juta penduduk muslim di Indonesia. Dan menurut studi terakhir, keinginan untuk belajar agama Islam itu semakin tinggi dari tahun ke tahun. Dan kita juga melihat bahwasanya Indonesia ini termasuk warga Indonesia ini termasuk orang-orang yang paling khusyuk memegang handphone, sekitar 6 jam 30 menit sehari. Jadi handphone itu begitu dekat dengan mereka, sehingga saya berpikir ada opportunity di sini untuk menciptakan aplikasi Islami yang edukatif. Disitulah mungkin cikal bakal munculnya Kesan. Oke, nah ini Pak Hamdan, kami kan juga memantau selain menjadi teman belajar ilmu agama, aplikasi ini juga mengakomodasi usaha menengah santri lewat fitur Umar. Nah, kedepannya akankah ini menjadi super app bagi warga muslim? Amin, harapannya kita tentu ke sana. Kami bertekad tidak hanya menjadi aplikasi yang menjadi sahabat ibadah dan juga ruang untuk mendalami agama Islam, tetapi juga menjadi aplikasi yang membantu perekonomian umat Islam, memfasilitasi usaha kecil mereka, begitu juga melalui pemberdayaan ekonomi lainnya seperti training. Jadi mungkin ini tercermin dari sebuah doa yang umum dibaca oleh umat Islam, yaitu doa Sapu Jagat, doa sukses di dunia dan akhirat. Baik, nah nih Pak Hamdan, mungkin pengguna kan pasti menunggu-nunggu ya adanya update dari aplikasi. Nah, dalam waktu dekat ini apakah akan ada kejutan yang dimiliki oleh aplikasi Kesan? Dalam waktu dekat insya Allah kami akan semakin meningkatkan fitur educational content kami, terutama di sesuatu fitur yang membantu umat Islam belajar bukan hanya tentang agamanya, tetapi juga ilmu-ilmu keduniawian yang akan membantu karir mereka, seperti pelajaran mengenai kepemimpinan, kewirausahaan, sains, teknologi, communication, dan marketing. Insya Allah para pengguna Kesan dalam waktu singkat dapat mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan mudah melalui aplikasi Kesan. Baik, nah dari 2019 kan pasti sudah banyak nih ya Pak Hamdan penggunanya. Nah, ada nggak sih kisah inspiratif pengguna Kesan yang Anda terima tentang makna pendidikan atau juga sebagai jalan terang kesuksesan pengguna tersebut? Alhamdulillah, terus terang banyak sekali kami mendapat sukses story dari para pengguna kami. Ada para pengguna kami yang berada di pelosok-pelosok, misalnya menggunakan fitur kitab kuning dan buku Islami sebagai metode pembelajaran untuk para santrinya dan juga pelajar-pelajar Islam di sana. Jadi di sini kita lihat bahwa gadget itu bisa digunakan juga tentunya untuk upskilling dan juga educational, memberikan educational value kepada
pelajar Islam di remote areas of Indonesia. Begitu juga kami juga mendengar ada seorang sahabat kesan, kami menyebutnya sahabat kesan, pengguna kesan yang hafal 3 juz Al-Quran dengan aplikasi kesan. Begitu juga ada juga yang sampai mempelajari Islam hingga masuk Islam melalui aplikasi kesan. Total ada sekitar 5 orang. Baik, berarti juga membuat warga Muslim ini membaca Al-Quran menjadi sesuatu yang menyenangkan kembali ya, Pak Hamdan ya. Nah, yang menginspirasi juga nih, kira-kira kan Anda juga menempuh pendidikan yang berkarir lebih dari 1 dekade di Amerika. Nah, dengan beasiswa pula nih di sana, kira-kira apa sih best practice pendidikan di sana yang menurut Pak Hamdan nih bisa diadaptasi di sistem pendidikan Indonesia? Saya pikir sistem pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun semakin baik ya. Dan saya lihat banyak sekali emphasize di apa yang disebut HOTS, High Order Thinking Skills. Saya pikir itu sangat baik untuk terus dikembangkan. Jadi apa yang dimaksud dengan HOTS itu adalah emphasis bukan hanya pada menghafal sebetulnya, tetapi kemampuan siswa untuk menganalisa, mensintesa, mengevaluasi, bahkan menciptakan. Nah, kalau fokus daripada student itu difokuskan kepada untuk mensintesa, mengevaluasi, dan menciptakan, insya Allah kita akan betul-betul bisa memanfaatkan bonus demografi di mana banyak sekali pemuda-pemuda kita yang menjadi mayoritas dari penduduk Indonesia bisa menciptakan sesuatu yang memberikan added value kepada bangsa kita. Oke, dah. Kalau sejauh ini pengguna kesan sudah mencapai berapa user nih, Pak Hamdan? Alhamdulillah total download kami sudah mencapai 600.000 download dan aplikasi kami rutin digunakan di lebih dari 40 negara, lebih dari 200 sampai 300 ribu orang menggunakannya per bulan. Ini gratis ya Pak ya untuk penggunanya? Betul, gratis. Lalu fitur-fiturnya ini ada apa aja sih Pak selain tadi Umar, kemudian juga ada untuk membaca Al-Quran secara online. Kira-kira ada apa lagi nih yang akan dikembangkan untuk fasilitas di aplikasi kesan? Betul, jadi kami fokus pertama pada komponen lifestyle Islami, kami mempunyai Al-Quran, Tasih Kemenak, kemudian yang membantu untuk menghafal. Kedua adalah kami juga ada arah kiblat dan jadwal sholat. Namun lebih dari itu kami juga mempunyai beberapa fitur seperti kitab kuning dan buku Islami, di mana para pengguna dapat mengakses lebih dari 1.500 buku-buku Islami secara gratis, dan juga kami menciptakan premium content, yaitu konten-konten yang specially curated by Kesan. Ini untuk membantu juga untuk mendalami Islam lebih jauh, dan di kemudian hari dalam waktu dekat insya Allah kami juga akan memasukkan konten-konten yang bersifat professional development seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang membahas mengenai kewirausahaan, kepemimpinan, sains, teknologi, sehingga umat Islam di Indonesia mempunyai kualitas intak, iman dan takwa di satu sisi, dan juga iptek di sisi lain. Baik, nah ini Pak Hamdan terakhir, kira-kira pesan-pesan untuk putra-putri Indonesia yang ingin tertarik menjadi developer aplikasi seperti Pak Hamdan, ini ada apa aja pesan-pesannya? Mungkin yang pertama, seperti yang diamini oleh Elon Musk, memulai bisnis startup itu seperti halnya menatap kepada jurang terdalam dan makan beling. Jadi challenges-nya pasti banyak. Jadi yang pertama kali harus kuat mental. Yang kedua adalah carilah permasalahan yang memang butuh solusi dan belum ada yang menawarkan solusi tersebut. Apabila kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami publik dan menawarkan solusi tersebut, sehingga orang itu tertarik untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan solusi tersebut, insya Allah Anda siap untuk masuk ke dunia startup bila mempunyai dua komponen tersebut. Oke, baik, berarti berpikir kreatif dan juga out of the box ya Pak Hamdan. Baik, terima kasih informasinya Pak Hamdan Hamudan sudah bergabung bersama kami dan Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Hamdan. Nah, pemirsa, kembali kami ajak Anda, putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki asa mewujudkan cita-cita melalui pendidikan untuk segera mencari tahu dan mendaftar kompetisi beasiswa nasional online scholarship competition oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation dan medcom.id. Kunjungi Instagram @beasiswaosc untuk informasi lebih lanjut. Online scholarship competition beasiswa untuk Indonesia. Mau kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus? Bantuan biaya hidup, program magang, hingga penyaluran ke dunia kerja. Hanya di Online Scholarship Competition. Segera hadir di Agustus 2022.
dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh